Memang yang paling berkesan itu pertemuan atau perpisahan? Hah? Ternyata memang yang menentukan detik-detik akhir itu memang. Ya kan? Kita dengan istri kita meninggal salah satunya, pasti yang terbayang kenangan terakhir. Kalau sempat marah-marah pas habis itu mati, nah itulah katanya. Yang marah-marah juga mati jadi. Sah? Betul kan? Ya, yang kalau sempat dia yang salah menyesal. Kalau sempat yang mati yang salah menyesali. Sah. Sebab tak sempat kita maaf, minta maaf kan? Makanya upayakan kalau udah tua-tua jangan banyak marah nah. Atau sedang-sedang sakit jangan banyak marah. Sehat pun jangan banyak marah. Banyak-banyak aja ngurut dada. Karena ketika marah itu kan dada yang sakit. Maka diurut-urut saja lah. Sabar ya, sabar. Supaya nanti jangan su'ul khatimah. Maka di situ terukir kenangan indah yang dicatat oleh tinta sejarah, termaktub dalam sirah nabawiyah sebagai, masya Allah, hal-hal yang tak boleh terlupakan. Banyak sekali dibahas oleh para ulama tentang aroma indah atau aroma harumnya haji wada itu. Sampai saya lihat sebagian khutbah atau sebagian khutbah ya membahas dalam 5 khutbah berturut-turut. Dan kalau dia mau lagi mungkin lebih banyak lagi tentang kenangan indah dalam haji wada Nabi alaihi salatu wassalam. Cuman saya karena ilmunya sedikit, saya 1 kali pertemuan aja lah ya. Ya. Tidak boleh juga lama-lama. Ya, Ahmad sudah bikin alarm katanya. Ya karena selepas ini harus kemana Ahmad? Sarapan dulu. Nah, Ahmad pandai-pandai aja. Nah, terus terang begitu malu kita semua orang. Jazakallah khair. Mau ke acara di pondok nanti, tapi masih tetap, masih tetap sempat ya, Mat. Kaum muslimin kaum muslimah dirahmati Allah. Yang saya menarik Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya menarik ya. Tapi yang saat ini teringat oleh ana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengumumkan di hadapan khalayak ramai ketika beliau sedang berada di padang Arafah. Sebenarnya yang benar bukan padang Arafah, padang Arafat. Ya. Kalau Arafah yaum Arafah. Nah, jadi urut ahli bahasa memperbaiki ini, bukan saya ya. Jadi kalau Arafat itu adalah tempatnya. Sedangkan Arafah itu harinya. Tapi orang kita kan tidak biasa beda-bedakan itu ya. Kita sehingga padang dan hari sama ya. Apa kata lagunya? Wukuf di padang Arafat apa nih Pak? Mabit di Muzdalifah kan? Jadi Arafat itu adalah tempat orang wukuf. Sedangkan Arafah hari orang wukuf. Al-Hajju Al-Hajju Arafah, haji puncaknya pada hari Arafah. Sedangkan tempat fa idza afadtum min Arafatin, apabila kalian sudah bertolak dari padang Arafat, bertolak dari tempatnya, fadhkurullaha indal masy'aril haram, maka berzikirlah di Masy'aril Haram. Sekarang ada namanya di Muzdalifah itu Masjid Al-Masy'aril Haram. Nah, di padang Arafat Nabi alaihi salatu wasallam mengumumkan
yaitu pondasi interaksi antara sesama muslim bahkan dengan non muslim, yang tak ada aturan manapun yang menyamai apalagi melampauinya. Nabi alaihi wasallam, dan pada hari itu juga diturunkan kepadanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini, yakni hari Arafah, hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang orang Yahudi mengatakan kepada Umar, para sahabat, fi kitabikum ayah, di dalam kitab kalian terdapat satu ayat, lau unzilat alaina ma'syaran yahud, kalau turun kepada kami orang Yahudi, latakhaznaha idan, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari PHBI, hari besar. Memang mereka suka hari-hari raya, kan jadikan hari berayam. Tapi kata Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma tilkal ayah? Qalu al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan kepadamu nikmatku, wa raditu lakumul islama dina, dan aku sudah meridai Islam itu. Islam yang mana? Islam itu, bukan Islam sekarang. Kan sekarang kan banyak jenis Islam. Apa modelnya? Islam liberal. Ada jilnya, jaringan iblis. Apa kepanjangannya? Jil, Pak. Apa kepanjangan? Jaringan iblis. Hah? Laknatullah. Betul. Jaringan Islam liberal. Kemudian ada apa lagi? Jin. Jaringan Islam Nusantara. Namo memang sudah. Kan jaringan-jaringan ini rata-rata biasanya, kalau tidak jaringan pemberontak, jaringan mafia, jaringan judi, pokoknya jaringan-jaringan ini agak, biasanya bahasanya agak lebih kepada makna-makna konotasi negatif. Betul lah, tidak salah mereka membuat nama. Nah, ada Islam murni, sah. Ada Islam jamaah. Ada Islam apa lagi? Kadang-kadang ada pula Islam atas nama ormas, kadang ya, Islam ormas ini, Islam ormas ini. Ini bukan yang diridai Allah SWT. Tapi yang diridai adalah al-Islam yang ada alif lam. Belajar nahwu Arab deh ya. Nahwu Arab belajar di pondok. Alif lam berapa faedahnya? Ini tidak ujian, tidak ada nilainya. Ada alif lam lil ahdi az-zikri. Ada alif lam lil ahdi az-zihni. Apa makna ahdi az-zikri? Disebutkan di sebelumnya nakirah, kemudian setelahnya dibuat alif lam. Artinya yang dimaksud dengan yang kedua ini yang disebutkan tadi. Kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa. Lanjutkan, fa'asa fir'aunur rasulan. Jadi rasulan tidak ada alif lamnya kan? Setelah itu fa'asa fir'aunur rasulan. Alif lamnya namanya ini lil ahdi zikri.
yaitu disebutkan sebelumnya. Az-zikr itu kan disebutkan. Ada lil ahdi zihni, tidak disebutkan kalimat itu sebelumnya, cuman langsung perginya orang paham. Yang dimaksud ada Islam yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raditu lakumul islama dina. Ini yang maksudnya adalah ahdi az-zihni. Dalam pikiran yang terbayang pertama, Islam yang dibawa Nabi. So, tidak ada orang lain bawa Islam. Dan bukan mengalah Islamnya Yahudi atau Islamnya Nasrani. Apa sebab orang Nasrani sudah merubah agamanya? Jelas ya? Kan mereka semua kan Islam semuanya. Sah? Washhadu bi anni minal muslimin. Semua. Inni aslamtu wajih li rabb, dan semua nabi adalah muslim. Sebenarnya makanya tidak ada agama samawi itu hanya satu. Jadi kalau ada yang nak mengatakan agama-agama itu disatukan dia tidak. Agama samawi itu hanya satu, yaitu Islam. Lalu orang-orang lain merubahnya dengan nama-nama tambahan. Maka orang-orang Yahudi menambahkan nama Yahudi. Akhirnya yang dominan nama Yahudinya, bukan agama Islamnya yang dominan. Dan orang Nasrani menisbatkan pula kepada asal nabinya, yaitu Nasriyah di Palestina. Akhirnya menjadi agama Nasara. Padahal aslinya Islam. Nah, ini yang ingin dibuat oleh sebagian kita hari ini, sehingga yang tinggal lagi adalah jaringan Islam liberal, yang tinggal ada liberalismenya, bukan Islamnya. Islamnya hilang. Nusantara juga seperti itu. Nah, dia di agama Nusantara yang akan memusuhi Islam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Beransur pasti. Dan pasti. Makanya Allah menyebutnya dengan al-Islam. Kalau sudah alif lam, boleh lagi idhafat. Kalau sudah alif lam, boleh lagi idhafat. Tidak boleh lagi. Nyula lengkap. Makanya faedah alif lam juga istighraq, mencakup semua yang dibutuhkan dalam beragama ini. Kalau ditambah lagi, itu pelanggaran bahasa. Tidak ada al-Islamu Nusantara, nggak ada. Akhirnya alif lamnya dibuang. Ketika alif lamnya dibuang, dia jadi nakirah lagi, menjadi barang yang tidak dikenal lagi. Jelas ya? Kalau ar-rajulu, laki-laki itu. Tapi kalau rajulun, sembarang laki-laki. Paham? Makanya Islam, kalau al-Islam, Islam itu. Tapi kalau Islam, Islam sembarangan. Makanya yang ditambah-tambah itu adalah Islam sembarangan. Mana yang lebih bagus? Islam yang dikenal daripada Islam sembarangan? Apa? Sembarangan? Pisang barangan? Islam, al-Islam yang dikenal. Karena al-Islam dikenal itu lengkap. Aku lengkapi hari ini. Jadi bukan Islam yang belum jelas. Bukan Islam sembarangan. Nah, ketika mereka memandang Islam masih sembarangan, maka ditambahkan mudhafun ilaih. Sah? Orang Afrika yang berpemahaman Islam belum jelas, maka dia tambahkan Islam Afrika. Jelas? Orang ormas, misalnya ormas ini menyangka Islam belum jelas, maka dia tambahkan Islam ormasi, Islam ormas saya. Kan ormas, udah itu tambah ya kan, ormas saya. Islam ormasi, Islam ormas saya. Bagi yang menyangka Islam belum bersih, belum jelas, maka dia tambahkan Islam murni. Ketika dia tengok umat Islam berserah, maka dia coba untuk mengumpulkan, dibuat Islam jamaah. Islam jamaah. Kalau sementara karena dia menganggap Islam itu sifatnya lokal, bukan interlokal, maka dia buat Islam Nusantara.
Itu akibat merusak alif lam. Makanya dulu para ulama kita, mohon maaf dengan segala hormat saya para penterjemah dulu, kenapa dihilangkan alif lamnya? Harusnya dulu, apa agamamu? Al-Islam. Coba tengok di KTP kita, agamanya Islam nakirah. Yang belajar nahu paham. Islam nakirah, Islam yang tidak dikenal. Hanya ditambahkan orang, Islam apa tuh? Hah? Makanya ada di barat, ada komunitas di, kalau tidak salah saya di Jerman, tidak apa di Jepang, nanti itu ada orang Jepang nak masuk Islam, datang ke semacam Islamic Center lah, cuman yang bertugas itu ilmunya ya apa adanya lah ya, dibilang sedang-sedang saja, lumayan lah, ini bukan sedang-sedang saja, di bawah standar. Datang ke masjid yang diurus oleh orang India atau orang Pakistan, datang, saya nak masuk Islam, gimana caranya? Dia tanyakan, Bapak Islam nak mazhab Hanafi atau mazhab apa? Akhirnya, memangnya Islam tuh nggak sama? Ya nggak beda. Kalau di India Islamnya mazhab Hanafi. Oh, pergi pula ke masjid orang Indonesia yang mengurusnya. Bapak mau Islam, naik Islam apa? Syafi'i. Kalau di sini Islamnya Syafi'i. Oh, berbeda ya. Oh, saya kira Islam itu satu. Kalau itu enggak usah aja lah. Ya, karena di luar Islam juga berbeda. Beda-beda. Ibtaraqatil Yahud ila 71 firqah. Yahudi terpecah kepada 71. Wabtaraqatil Nasara ila 72 firqah. Nasrani terpecah 72 firqah. Wataftariqu ummati ila 73 firqah. Umatku juga akan terpecah jadi 73 golongan. Akhirnya karena gara-gara Islamnya tadi belum ma'rifah, akhirnya mereka mengotak-ngotak Islam dengan mudhafun ilaih. Orang Indonesia mesti bermazhab Syafi'i, orang India dan Pakistan serta Afghanistan mesti bermazhab Hanafi, orang Timur Tengah mesti bermazhab Hambali, orang Maroko, orang Jazair, orang Libya mesti bermazhab Maliki. Akhirnya umat tidak bisa disatukan lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam dengan pengumuman ini ingin sampaikan bahwa Islam yang diridai itu adalah al-Islam yang beralif lam, bukan Islam yang nakirah, yang tidak dikenal. Itu baru mukadimah saya. Allah, saya belum masuk ke situ tadi. Paham saya? Nah, jadi lalu Nabi alaihissalam dengan ilmu yang Allah berikan, dia paham bahwa akan ada konflik kepentingan. Dan konflik kepentingan ini kadang-kadang dipicu oleh ras, dipicu oleh warna kulit, dipicu oleh perebutan kekuasaan. Sahih? Perebutan kekuasaan. Sekarang semua mata kaum muslimin, ya, kecuali segelintir orang yang lebih rahmat oleh Allah SWT, merasa tidak senang. Kenapa yang mengurus Al-Masjidil Haram dan Masjid Nabawi hanya pemerintah Arab Saudi? Sahih? Banyak tak yang tidak senang? Ada yang tunjuk tangan. Banyak tak yang tidak senang? Di antara orang Islam maksud saya. Orang kafir jelas lah. Orang Islam, ada nggak yang tidak senang? Pernah jumpa? Macam-macam tak ingat pula. Ramai.
Mungkin kalau di persentase sebagian besar kaum muslimin. Ya, sebagian besar kaum muslimin. Alasannya apa? Kepentingan. Ada yang melihat dari sisi pemahaman. Sahih? Ada yang melihat dari sisi pemahaman. Karena umumnya masyarakat muslim di dunia ini hari ini berpemahaman Islam nakirah. Sahih? Berpemahaman Islam nakirah. Apa makna Islam nakirah? Kan saya bilang tadi, kalau masih nakirah masih bisa ditambah. Masih bisa berinovasi, berkreasi, dan inovasi tidak henti. Ini Suzuki. Ya, kreativitas yang tak berhenti. Ini Honda ya. Dan modifikasi ini Moge ya. Moge tidak ada modifikasi di sini. Ini model-model motor-motor butut ini. Jadi kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah masih bisa berkreasi, berinovasi dan modifikasi. Nah, melihat kerajaan Arab Saudi ya menganut paham kembali kepada manhaj as-salafus salih. Ya, 33 zikirnya ya 33. Itu yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, selesai salat Jumat ya zikir masing-masing. Baca subhanallah 33 kali, ini 33 kali. Nah, banyak kaum muslimin inginnya gini, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau perlu 1000 kali. Jadi kalau sempat la ilaha illallah 1000 kali di musim haji, itu pecah Masjidil Haram buat. Nah, orang nak berarti tagak di situ kan. Nah, lalu kita ukur dengan kalimat al-yawma akmaltu lakum. Nabi pernah sholat Jumat di Masjidil Haram? Tidak pernah ya. Terus tidak pernah. Baik, alhamdulillah. Tidak pernah sholat Jumat di Masjid Nabawi? Pernah. Berapa kali sholat Jumat Nabi? Tidak pernah dihitung. Saya hitung sekarang lah kaum muslimin dan muslimat. Taib, Jumat diwajibkan tahun ya gimana ngitungnya? Pengaliannya tidak tahu mau apa yang mau dikalikan. Jumat diwajibkan tahun tahun pertama kelahirannya. Tahun pertama kelahirannya. Tahun pertama kenabiannya. Hah? Ini terpaksa harus maulid Nabi nampaknya. Tahun ke-10 baru wajib salat 5 waktu. Sudah ada Jumatan di Masjidil Haram waktu itu? Ketika turun, selesai Isra Mi'raj, wajib salat 5 waktu sehari semalam. Ada enggak Nabi salat Jumat di Masjidil Haram? Memang harus maulid Nabi ya, orang yang ikut maulid pun tidak jawab juga deh. Nah, kenapa? Karena pengurusnya masih Abu Jahal. Pengurusnya masih kaum musyrikin. Jadi pengurus Masjidil Haram waktu itu masih kaum musyrikin. Jadi masjid pengurusnya Ustaz. Masjidil Haram la musajid nama dulu radun. Di zaman Nabi sudah masjid namanya tuh belum? Subhanallah. Tambah tadi mulai Nabi tambah masa Isra Mi'raj.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal la Masjidil Haram nama atau belum? Sudah. Masjid, tapi pengurusnya kaum musyrikin. Kenapa mereka mau ngurus masjid? Kenapa mereka mau mengurus masjid? Ya, saya mau antum jadi pengurus kelenteng? Mau? Ya Allah, mau enggak? Mau enggak orang tuh mengurus musala kita? Mau enggak? Kenapa? Karena berbeda Tuhannya. Mereka mengurus Masjidil Haram karena mereka beriman pada Subhanallah. Mereka mau mengurus Masjidil Haram karena mereka beriman pada Allah. Mungkin tuh kalimat-kalimat berimannya tuh ragu menggunakannya ya. Masa kan ada video saya dikomentari orang, masa orang musyrik beriman katanya. Itu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Ada yang hafal? Nanti dikasih serapan yang hafal. Nah, bahwa orang beriman kebanyakannya syirik waktu itu. Tidak ada rupanya. Alhamdulillah bebas dari segala tuntutan. Nah, wa ma yu'minu, lanjutkan deh. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kepada Allah sebagian besar mereka kecuali dalam keadaan syirik. Saya tidak bisa mengatakan mereka ketika saya tidak bisa merubah bahasa Al-Quran saja. Bahasa Al-Quran itu mereka beriman tapi syirik. Tapi saya tidak mengatakan mereka bertauhid syirik, enggak. Jelas ya? Kalau saya katakan ya, tauhid lawannya syirik memang. Tapi beriman karena ada sebagian beriman dengan sebagian kitab dan berkufur kepada sebagian. Ada enggak? Ada enggak? Beriman kepada sebagian Al-Quran, kufur kepada sebagian. Ada enggak? Ada, banyak. Beriman dia kepada Al-Quran, Allah yang mencipta, tapi dia mengingkari bahwa perbuatan dihukum syirik oleh Al-Quran tidak dianggapnya tidak syirik. Jelas ya? Makanya mereka mau mengurus Masjidil Haram, kenapa? Boleh menggunakan kata itu ya, tidak apa-apa lah. Bilanglah percayalah, karena di antara makna iman adalah percaya. Kan rukun iman ada 6, percaya kepada Allah, percaya kepada lalu pelukar rukun iman. Memang harus diulang ngaji. Percaya pada Allah, terus percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada itu makanya karena kata percaya aja tidak bisa menggunakan kata iman. Al-Quran menyebutnya beriman sebagian besar mereka tapi dalam keadaan syirik. Jadi mereka masih percaya tidak masjid itu milik Allah? Percaya. Percaya kan? Percaya tidak mereka bahwa Allah sanggup membela Ka'bah? Percaya? Berarti percaya tidak mereka Allah Maha Kuasa? Percaya. Makanya ketika Abrahat, ini panjang cerita jadinya. Dulu misalnya, karena kalau tuan-tuan nganggu aja terima tadi, tidak panjang cerita saya. Ini kan semuanya harus dijabarkan, terpaksa panjang. Resiko lah. Puasa besok aja kita sambung lah ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya belum masuk ke tema ini, masih pembukaan. Bukan itu yang saya maksud tadi. Ya.
Tapi gimana lagi? Waktu tinggal 10 menit. Ya lah, mukaddimah ada basi juga lah. Mukaddimah ada basi. Ya, kalau tentu mau dilanjutkan besok. Nah, pekan depan, Pak. Hah? Nah, kalau bulan depan, 2 bulan ke depan lupa lagi, yang ini ulang lagi nanti. Enggak jadi juga nyambung. Baik, kaum muslimin. Mereka mau jadi pengurus masjid itu karena mereka percaya ada kemuliaan bagi pengurusnya. Kan di tanah haram menjadi pengurus Masjidil Haram. Di tanah haram menjadi pengurus Masjidil Haram. Lalu mereka sudah terbiasa dengan yang diwarisi dari nenek moyang, yaitu kearifan dengan kearifan lokal. Jadi pewaris agama Ibrahim alaihi assalam. Padahal kalau mereka mau menuntut ilmu sedikit saja, Ibrahim dulu terusir, dalam tanda petik ya, bukan terusir sebenarnya, Allah yang izinkan dia pindah ke Palestina. Karena para nabi itu tak akan pergi kecuali dengan izin Allah. Catat itu. Jadi tidak ada istilah terusir. Nabi hijrah ke Madinah, bukan terusir dari Mekah. Walaupun prosesnya seperti terusir. Karena Nabi kalau mau memang terusir, di awal sudah diusir dia. Tapi tidak pergi meninggalkan Mekah kecuali setelah izin Allah. Ibrahim juga dulu meninggalkan selatan Irak, Babilonia, menuju Palestina atas perintah Allah SWT. Karena apa? Karena meruntuhkan patung-patung, Tuhan-Tuhan yang tak bisa bermanfaat dan mudarat itu. Ya, daripada nanti mengusik kenyamanan beribadah mereka kepada patung, akhirnya Ibrahim pertama dibakar, tidak bisa. Akhirnya ini cerita di sini. Nah, sekarang Ka'bah yang dibangun ulang kembali oleh Ibrahim, dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, penuh pula dengan patung di dalamnya yang melakukan pengikutnya. Coba bayangkan kaum muslimin. Bisa terjadi itu? Bisa terjadi itu? Hah? Nabi Ibrahim anti berhala, pengikutnya suka berhala. Mustahil terjadi? Mustahil terjadi? Tidak, itu mustahil. Nabi anti syirik, tapi pengikut Nabi Muhammad ada yang buat syirik. Mungkin terjadi? Apa sebab? Hah? Apa sebabnya? Tentunya tidak berilmu. Kalau tidak berilmu, apa yang dipakai? Perasaan, pemikiran. Makanya sesatnya para pemikir karena tidak berilmu, sesatnya para perasa karena tidak berilmu. Mohon maaf tuan-tuan, orang-orang yang cerdas secara intelektualitasnya jadi pemikir muslim, habis itu bicara tentang hukum Islam, sehingga akhirnya laki-laki harus punya iddah. Sah? Woi, kamu tuan-tuan kalau coy pakai iddah, nyo gara-gara deh nyo nak umur itu dicoyin kadang. Sudah itu kan awal menahan 3 bulan pula. Paham tak? Kan banyak terjadi perceraian gara-gara sepekan tak sabar. Minta tambah cabang tak boleh pula dibuka. Aturan mendukung dia, tak mendukung kita. Akhirnya terjadi, wih, ketika dibutuhkan dia sedang tugas luar daerah. Ketika dia pulang sudah tanggal merah. Tidak paham dah. Masih di bawah umur nampaknya Bapak ya. Nah. Iya, ketika kita butuh, dia tugas luar kota atau luar daerah. Pulang-pulangnya sudah tanggal merah. Akhirnya menggelegak darah. Akhirnya jatuh talak. Nah,
Gara-gara itu tolak itu harus nunggu bulan 3 bulan iddah. Oh, itu tambah parah sakit itu. Ini siapa yang menelurkan yang begini? Ini pikiran para pemikiran cerdas. Bukan orang bonga, yang salah paham, tapi tersesat dengan kecerdasannya. Ada lagi orang yang sedih melihat umat tidak istiqamah menjalankan agama, pemalas sholat, malas baca Quran. Nah, lalu dia berpikir tidak terlalu cerdas, tapi perasa. Hanya dia rasa-rasanya kalau dibuat hadis palsu ini tentang fadilat ini, diajak umat untuk menahan diri dengan kegiatan-kegiatan ini. Jadi bagian dari kegiatan agama, akhirnya tersesat pula karena mengikut perasaan. Dibuat puasa model begini, zikir model begini, akhirnya dengan perasaan lagi. Jadi rasa yang sangat halus, intelektualitas yang sangat tinggi, tapi tidak sebanding dengan ilmu, akan menyebabkan kesesatan yang tidak disengaja. Mohon maaf, tidak ada yang sengaja sesat, tidak ada, mohon maaf. Ada orang sengaja sesat? Tidak ada yang sengaja sesat itu, jangan, tidak ada. Semuanya karena nggak tahu atau nggak mau tahu. Paham nggak bedanya? Nggak tahu atau nggak mau tahu. Nah, datanglah 360 berhala di dalam Ka'bah, sebanyak hitungan hari dalam setahun. Balik lagi ke masalah kita awal tadi. Di mana simpangnya tadi? Simpang bingung. Nah, lupa lagi berapa kali Nabi Jumatan, kan itu tadi mulainya. Nah, sudah Jumat Nabi sejak turunnya atau sejak selesai Isra Mi'raj. Kenapa? Izin salat belum ada. Bahkan jangankan salat Jumat, salat jemaah saja masih dilarang. Sebab pengurusnya beriman tetapi syirik, beda kaji. Nabi kajinya tauhid, mereka kajinya syirik. Nabi anti berhala, mereka suka berhala, padahal sama-sama bertuhankan Allah. Terang masalah. Hari dah terang. Terang masalah. Mereka sama-sama bertuhankan Allah. Cuman kenapa mereka menghalangi Nabi? Tadi. Karena mereka tidak berilmu. Dikiranya yang mereka terima dari nenek moyang itulah yang benar. Yang didakwakan Nabi itu yang salah. Apa buktinya? Mereka punya bukti. Sejak datang Nabi, pecah umat. Sah? Begitu apa enggak? Yang orang merdeka dan mulai berani menentang orang tua. Ini enggak, bukan karena durhaka, enggak. Disuruh ayahnya, Yong, mau peka nyombah hubal wajinya. Ada isyaratnya. Ini dilarang oleh Allah. Tantu lo dek waang le podo dek kaminya. Kan itu bahasanya. Masa kamu lebih tahu dari kami? Allah nado Muhammad dulangnya, lah do Abdul Muttalib. Hashim macam itu juga. Qusay macam itu, Kilab macam itu. Sampai ten keadaannya. Dibaca nasab dia sampai ke anak Nabi Ismail. Jadi kau dapat tu tiba-tiba datang Muhammad mau ikut. Kayak itu lagi. Itu kau jom Muhammad do memecah belah umat. Anak jadi dua kok, saudara jadi terpisah.
hamba sahaya pun dah mulai melawan. Kan ada Bilal, ada Khabbab. Dah mulai ditogang dia tuan dah ambo orang. Bilang Hubal nya. Sabi Allah Hubal. Ahad, ahad, ahad. Allah Esa. Tidak ada Tuhan selainnya. Kan pahlawan jadi dah. Bukan melawan dia, tapi ini prinsip akidah. Ya prinsip akidah. Dia ketika Mus'ab bin Umair dipaksa maknya untuk murtad kembali, ya dengan ancaman mogok makan. Pokok kalau kamu tidak tinggalkan agama Muhammad, saya biar mati, tidak makan sampai mati. Nah di sini Mus'ab tegas, ini bukan masalah Allah, orang Mekah semuanya mama, panggil mama ya. Hah? Iya kan anak manja, dia kan satu-satunya anak orang kaya dan anak satu-satunya. Tentu panggilannya anak mami kan? Iya, dia paling mewah waktu itu. Minyak wanginya dari jarak 50 meter tercium. Awak aroma. Allah musta'an. Minyak wanginya dari jarak 50 meter tercium. Dari tiang listrik ke tiang listrik. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, wallahi ya ummah, demi Allah ya ummah, ahlu Makkah kulluhum, orang Mekah ini semuanya tahu, la ahada abarru biwalidatihi minni, tidak ada orang yang lebih berbakti pada ibunya melebihi saya. Memang dia mencintai ibunya dan berbakti kepadanya, tidak ada durhakanya, selalu mulai berucap sampai setelah Islam, karena Islam tidak melarang kita untuk berbakti pada orang tua, bahkan disuruh, bukan dilarang, disuruh. Nah, tidak boleh berubah khidmatnya. Cuman masalahnya kalau disuruhnya kufur tidak boleh diterima. Itu yang mereka bilang tambah tongkau itu. Jadi bukan perangannya berubah, enggak. Cuman dipaksa kafir tidak mau. Itu masalahnya. Mereka ingin dia mengikut. Biasanya kamu tak ada, sekarang kok melawan. Gitu. Jadi katanya, maka dia katakan, ya ibu, andainya engkau punya 1000 nyawa. Nah, ini tegasnya nih. Punya 1000 nyawa. Mogok makan, mati. Hidup lagi. Mogok makan, mati. Dan harus saya meninggalkan agama ini, demi Allah tidak. Dah. Harga mati apa hidup? Harga mahal dia. Nah, enggak. Dia ibunya paham. Demi Allah. Orang semua tahu. Tidak ada yang memungkiri. Saya orang yang paling taat pada ibu. Tapi kalau ini mohon maaf, saya tidak bisa. Itu yang kata mereka merusak umat. Jadi dakwah Nabi itu merusak menurut mereka. Dulu patuh-patuh aja, orang nunduk-nunduk sama berhala, sekarang tidak. Jadi dari satu sisi keyakinan mereka dengan Nabi sama? Iya, seperti sama. Itu sama-sama bertuhankan Allah, sama-sama meyakini Allah pencipta, Allah pengatur. Dan di saat sulit mereka juga berdoa hanya kepada Allah. Ini Al-Quran jelas mengatakan. Terus kenapa kau mesti berpisah dengan Nabi SAW? Karena Allah SWT tidak suka kita punya perantara-perantara kepadanya. Beda dengan manusia. Manusia semakin banyak lapisnya, semakin senang dia. Pokoknya jangan ada yang sampai ke saya ya, keadaan kerjakan di bawah. Kalau ada yang sampai ke saya harus lebih besar apanya, kompensasinya. Kalau Allah kan tidak butuh apa-apa dengan kita. Jangan disamakan. Ini orang nak menyamakan. Kalau nak cepat urusan selesai harus pakai ordal. Apa ordal? Oh, saya kira organ dalam ya. Orang dalam ya. Oh gitu tak. Dengan Allah perlu orang dalam. Tidak ada orang dalamnya. Nah, makanya syekh-syekh dijadikan perantara oleh kita, oleh orang jahiliyah. Maka itu yang nak dihapus oleh Nabi SAW. Jangankan orang dalam yang tidak jelas tayyatan, tidak soleh apa. Jibril aja ketika Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim dulu bangunnya.
Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, kan melambung tinggi itu. Datang Jibril. Muhammad, alaka ilayya, alaka hajah? Ada yang bisa dibantu? Masya Allah, dalam kondisi sesulit itu, si api besar, saking besarnya api itu tidak pakai tangan orang mau membankannya, pakai alat pelontar. Kalau sekarang ya apa tipenya meriam lah ya. Hah? Apa? Bukan ketapel itu batu kecil bang. Ini tidak manjanik. Itu batunya 1 kuintal, kadang 1 kali lempar itu 200 kilo. Itu enggak ketapel itu bang. Ketapel raksasa. Itu lebih kurang. Apa istilahnya sekarang? Semacam rudal lah ya, rudal masa itu ya kan. Jadi pakai itu alatnya. Saking besarnya api itu tidak bisa didekati. Kalau dekat dengan tangan, tidak akan sampai ke dalam api itu. Jauh, dari jarak beberapa puluh meter tidak bisa dekati apinya. Besar kan? Nah saat itu datang Jibril. Alakah haja? Ada yang bisa dibantu? Coba lihat Ibrahim alaihissalam. Amma ilaika falah. Kepadamu saya tidak butuh. Amma ilallah fanam. Tapi kepada Allah saya butuh. Coba lihat. Sekarang masalahnya bukan tidak kerja kamu lagi Jibril. Tapi sekarang kerjanya Allah Ta'ala. Begitu dulu Nabi Ibrahim menjaga tauhid. Sekarang yang ngaku jadi pengikutnya, kalau dalam masalah sulit ingat guru. Tentu akan berbeda dakwanya dengan dakwah Nabi Ibrahim. Sekarang Nabi SAW dulu mengajarkan berdoalah langsung kepada Allah, jangan melalui orang-orang yang sudah mati itu. Lalu datang kita hari ini berdoa melalui orang mati. Tentu berbeda enggak dakwah Nabi dengan dakwah kita hari ini? Berbeda. Akhirnya sebagaimana nuduh Nabi tertuduh membawa aliran dan keyakinan yang menyesatkan, wajar juga hari ini kalau Arab Saudi dituduh sebagai aliran menyesatkan, karena memang akan berbeda dengan yang lain. Dah kayaknya simpang-simpangnya udah mulai terang kembali ya, bahwa banyak yang tidak suka, di antaranya tadi karena berbeda pemahaman. Baru 1 poin, tambah lagi. Baru 1 poin. Tapi masih mukadimah. Nah, saya nak kembali ke masalah takwa tadi, jadi ukuran bagaimana implikasinya pada kebersamaan, dan nah itu panjang ceritanya lagi. Mudah-mudahan ada waktu kita suatu lain. Nah, kedua kadang tidak sukanya karena faktor ekonomi. Dilihatnya Arab Saudi, Masya Allah, kaya raya. Lalu dihitung-hitungnya berapa pisah setiap jemaah. Itu lagi hitungannya berapa devisa yang masuk. Sehingga timbul pula ide internasionalisasi pengurusan Masjidil Haram. Berperiode sekali 5 tahun atau sekali 2 tahun, dan pokoknya ada usulan. Sayangnya juga datang dari orang-orang cerdas di negeri kita, orang-orang cerdas tapi tidak berilmu. Mohon maaf, orang-orang cerdas yang kurang ilmu. Mereka mengira mereka orang berilmu. Nah, yang tahu mereka tidak berilmu, coba aja lah, suruh baca surah Al-Quran dulu, kemudian suruh dia mentakhrijh hadis, suruh istinbat menurut pemahaman ulama, bukan menurut cara ulama, bukan cara orang liberal, akan kita tahu. Jadi kaum muslimin dikiranya itu menguntungkan, padahal tuan-tuan tahu ya, ini bukan hanya devisa haji, itu hanya implikasi dari kesuksesan mereka mengelola tanah haram. Apa sebab? Karena Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkahan dari yang tumbuh dari bumi dan yang turun dari langit. Kapan ini kemegahan ini mereka temukan? Setelah mereka
mengembalikan Al-Quran dan hadis sebagai undang-undang dasar negaranya dan menjadikan manhaj as-salafus salih sebagai pondasi pemahamannya. Dulu sebelum berkuasa itu kuburan-kuburan dekat Baqi itu banyak atur, tawatok, banyak bangunan megah-megah di atasnya. Sebab apa? Sebab Turki Utsmani dulu kan afiliasinya ke tasawuf, sufi. Jadi yang dicari adalah kuburan keramat. Komano pai pasti cek kuburan keramat. Terus sampai kuburin bang ibu loh, marah pula dia. Nah, kalau orang Islam, Nabi ajarkan jangan musafir dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Ketika kita ingatkan ini, orang tuh tidak boleh ziarah kubur sama orang tuh. Mana pula ada larangan ziarah kubur? Coba tengok di sana. Yang dilarang adalah merusak etika ziarah kubur. Tujuan awalnya mendoakan, digunakan untuk berdoa kepadanya. Itu yang dilarang memang. Karena inilah dakwah Nabi SAW. Ma'asyur kiram. Ini internasionalisasi pengurusan Masjid Haram, Masjid Nabawi. Kalau sempat terjadi, saya khawatir pas giliran Indonesia sering pemadaman listrik bergilir. Pas sedang asik salat malam, salat tahajud di 10 malam terakhir, mati lampu. Terbayang tonton kalau pernah mati lampu waktu salat malam? Terbayang enggak? Wih, kacau. Tidak kan terdengar takbir itu dong. Iya Pak ya. Kan bisa disambung ustadznya. Dah selesai pula satu rakaat di sini baru sampai baris terakhir. Sah. Kemudian mungkin setiap pekan rusak mikrofon. Kalau sekarang dengan kekayaan yang Allah berikan, Allah bukakan keberkahan-keberkahan itu, mereka punya sistem, sound system terbaik di dunia. Walaupun bukan produk mereka, tapi mereka memiliki sound system terbaik. Sebagaimana di musim haji kemarin, mereka orang pertama di dunia yang memanfaatkan taksi udara. Padahal produsennya belum menggunakan di negerinya. Nah, kan? Sama dengan alat anti rudal. Kan produk kan ada produk Cina, ada produk Amerika. Akurasi tertinggi di dunia adalah di Arab Saudi. Dia tutor kan tidak tahu nih kan, karena selalu membuka berita tentang Amerika, Cina dan seterusnya. Lalu ada yang bertanya, kok bisa Ustaz? Padahal produk Cina, padahal produk Amerika. Saya katakan, mereka itu ketika melembakkannya tidak pakai Bismillah, saya bilang, maka tidak berakah. Sedangkan Arab Saudi sejahil-jahilnya orang Arab tetap aja Bismillah. Sehebat-hebatnya orang Barat tidak ada baca Bismillah. Tentu lebih akurat yang baca Bismillah daripada yang tidak. Makanya nanti kalau Honda susah dihidupkan baca Bismillah. Dah cukup sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu alaihi wasallam. Aduh, bang tergantungnya. Tapi liquid talinya kan. InsyaAllah kita sambung pada waktu dan kesempatan yang lain. InsyaAllah ta'ala. Kalau saya lupa, tolong diingatkan. Wabillahi taufiq wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat.
Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.